Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu ghafur wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa huwa abdun syakur. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah Subhanahu wa ta'ala fi karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum 'ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamah inna kunna 'an hadza ghafilin. Sadaqallahu adzim. Ketua masjid beserta pengurus masjid yang hadir, kaum muslimin dan muslimat yang punya kesempatan, punya waktu, punya kemauan untuk datang ke rumah Allah, mengkaji agama Allah, dan semua kita akan kembali kepada Allah. Kepada Allah kita bersyukur, pada Nabi kita Muhammad SAW kita sampaikan salawat dan salam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Bapak Ibu yang muliakan Allah, maka ini kemarin ini masalah akidah, tauhid, iman itu ada ikatan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama ikatan jasmani, yang kedua ikatan rohani. Ada tiga kemarin, jasmani, rohani, itu kelompok pertama. Itu tidak cukup kita untuk mengenal Allah. Allah tambah yang kedua, al-hawas al-khamsah. Allah tambah yang kedua adalah panca indera yang lima. Ya, jadi rohani, akal, nafsu, hati. Semua orang punya akal, punya nafsu, hati yang sehat, ditambah dengan panca indera. Apakah sudah bisa dia menentukan kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala, wujud Allah? Belum juga. Tambah yang ketiga adalah al-wahyi. Ya, mana kemarin? Ya, yang ketiga kemarin ini. Yang ketiga adalah al-wahyi. Ini kemarin ini. Wahyu Al-Quran itu akan berfungsi apabila yang tiga ini berfungsi: akal, nafsu, hati. Kalau akalnya sehat, apa gunanya Quran? Ya, karena diturunkan Quran itu untuk manusia yang berakal. Makanya binatang tak diturunkan Quran, karena yang satu itu dia tidak punya akal. Ini kita perhatikan di sini. Jadi tidak langsung saja sampai kepada tauhidullah, ada proses. Inilah prosesnya. Harus sehat itu dulu. Ya, pertama jasmani, rohaninya, akal, nafsu, hati. Yang kedua panca inderanya. Yang ketiga baru itu diisi dengan al-wahyu al-Quran. Nah, ini Al-Quran. Nah, Al-Quran ini gunanya adalah untuk menstabilkan nafsu. Ingat,
Al-Quran itu untuk menstabilkan nafsu. Kenapa? Yang bermasalah itu nafsu. Kita udah mana kemarin ini dari hapus anak-anak ya. Iya. Anak-anak bayar anak dihapus. Anak-anak betul loh. Iya. Kalau ada. Jadi yang bermasalah itu nafsu. Karena nafsu ini ada fujur, ada takwa. Wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nafsu dan kesempurnaan nafsu di Allah berikan apa? Dia double badan. Bisa untuk membantu, bisa untuk bisa berbuat baik, bisa berbuat buruk. Karena ada kebaikan, ada keburukan pada nafsu ini, nah makanya diturunkan Quran. Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan bulan pengendalian nafsu. Di situ itu bulan Quran. Makanya kenapa malaikat tidak diturunkan Quran? Karena dia punya akal saja atau Quran. Kenapa binatang iblis setan tak dapat juga wahyu Al-Quran Alkitab? Karena bagi iblis setan ada Quran, tak ada Quran tak akan berubah peraturan. Kenapa kepada manusia diberikan Al-Quran? Karena bagi Quran itu ada baik, ada buruk. Kadang baik, kadang buruk. Buruk kadang-kadang manusia. Iblis setan tidak ada kadang-kadang. Maka iblis akan menjadi iblis yang seutuhnya, malaikat akan menjadi malaikat yang seutuhnya, binatang akan menjadi binatang yang seutuhnya, manusia tidak utuh lagi. Kadang-kadang jadi orang, kadang-kadang jadi setan. Itu perlu Al-Quran diturunkan. Nah, untuk apa distabilkan manusia? Kalau manusia tidak bisa menjadi dirinya, dia tidak akan bisa kembali kepada Allah nanti di surga. Jadi ketika Allah ciptakan Adam alaihissalam, Hawa dan 3 makhluk dalam surga, iblis, maka Allah katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 26. Apa kata Allah? Qulna bitu minha jami'a. Ihbitu jami'a. Ya. Turunlah kalian semua. Berarti yang turun dari surga siapa? Adam, Hawa, dan iblis. Sebelum mereka turun, Allah berikan peringatan. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Ya, al-wahyu al-huda. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Adam, Hawa, iblis, nanti sampai kalian di bumi nanti di dunia, jika datang kepada kalian petunjuk utama, ikuti. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Siapa yang mengikuti petunjukku itu tak perlu takut, tak perlu sedih, dia akan sampai ke sini balik. Itu di surga Allah mengatakan kepada Adam dan Hawa. Kalau kalian ikuti petunjukku nanti setelah turun ke bumi, turun ke dunia, tak perlu takut, tak perlu sedih, kalian akan sampai di sini balik. Makanya Adam alaihissalam dan Hawa menyesal atas pelanggaran. Penyesalan itu Allah abadikan dalam Quran. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah terima taubatnya, nanti Adam dan Hawa
Iblis dia sombong, dia angkuh, tidak mau sujud kepada Adam atas perintah Allah, maka dia kafir. Dan sebenarnya asal iblis, asal manusia dari mana? Dari surga. Di kampung asli kita itu surga, Pak. Kalau tidak sampai kita ke surga, berarti kita ikut setan dan iblis lah. Tak pulang kampung. Dan jadi pulang kampung. Iblis itu dipecet dari kampungnya, pulang mancar. Ya. Maka ini kita tengok wahyu muda. Jadi apa gunanya kita punya akal, punya nafsu, punya hati, punya panca indera, ya al-hawas al-khamsa, kalau tidak ada wahyu, batal semuanya. Nah, kita mau masuk surga, nah, surga Allah sediakan untuk siapa dalam Quran? Masya Allah, maghfiratun min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin, untuk orang yang takwa. Jadi antara Quran dengan takwa itu satu paket pula. Dan bisa dipisahkan. Tak akan ada takwa tanpa Quran. Zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tidak ada orang katanya dia bertakwa tapi tak nak belajar Quran, tak mengamalkan Quran. Itu cita-cita dia. Tidak ada takwa tanpa Al-Quran, dan tidak akan ada surga tanpa Quran. Kecuali ya dia masuk surga tanpa Quran, dia masuk surga tanpa akal, tanpa nafsu, tanpa hati, dia masuk surga. Dua golongan manusia. Pertama, matinya sebelum balik. Kalau lewat, orang mati sebelum balik tidak akan ditanya tentang panca indera, tidak akan ditanya tentang segala-galanya. Kenapa? Orang sebelum balik belum ada dosa. Yang kedua, yang masuk surga tanpa ilmu, tanpa pokoknya tanpa belajar lah dia, tanpa beramal. Orang yang bila setelah dia balik, Anda tidak pewah, ya, mati sebelum balik atau pas dia balik, bila sampai mati, maka awak bila bertambah lagi. Kenapa? Karena orang bila tidak ada hukum. Orang yang belum akhir balik tidak ada hukum. Makanya penjara itu anak-anak tak ada. Anak-anak itu namanya rehabilitas. Ya, dibinanya. Penjara itu anak-anak tak ada. Ya, Tuhan dia tidak memberikan penjara untuk anak-anak. Penjara untuk orang gila ada. Tidak ada juga. Kenapa? Anak-anak dan orang gila itu adalah bebas. Bapak Ibu hadirin dulu yang luas paham. Ini sudah dapat kita wahyu ini. Ya. Wahyu inilah bukan yang membimbing kita, yang memberikan petunjuk kepada kita supaya kita bisa kembali ke kampung asal kita. Mana? Surga Allah Subhanahu. Sekarang kita tengok. Nih ada tiga kan? Jangan lupa tiga tuh. Ya, yang kita punya, yang belum kita punya, yang sempurna ini belum. Itu makanya kita belajar. Bagi orang yang punya akal, nafsu dan hati, punya dia baca indera, wajib dia mempelajari. Nah, apakah pelajaran yang pertama yang diberikan Al-Quran? Pelajaran yang pertama, ilmu yang pertama diberikan Quran adalah ilmu tentang Allah. Ya kalau Bismillahirrahmanirrahim. Belajarlah, bacalah, pahamilah Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Rabbmu. Siapa nama Rabbmu? Allah.
ilaha illallah. Kan? Baru dia mengikat di sini. Yang pertama yang dibahas dalam Al-Quran dan Hudan Mu'allim ini adalah tentang Allah. Tentu orang bertanya, siapa Allah itu? Apakah dia Allah itu ada wujudnya atau tidak? Apakah Allah itu sama seperti makhluk atau tidak? Bagaimana wujud Allah? Bagaimana sifat-sifat Allah? Ya, pertanyaan-pertanyaan itulah nanti yang dijawab melalui sifat 20. Pertanyaan-pertanyaan itu dijawab melalui sifat 20. Jadi sifat 20 itu asalnya sifat 20 dikembangkan menjadi akidah khamsin, akidah 50. Asalnya pertanyaan itu tentang Allah Subhanahu wa taala. Cuma karena ada asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Syarat kepada Allah tentu sifat yang wajib bagi Allah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sifat yang wajib bagi Rasulullah. Jadi kita katakan ini untuk gambar sementara saja, ya. Asyhadu an la ilaha illallah, ya, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya, ini adalah sifat Allah ini 20. Sifat Nabi ada 4. Yang wajib, yang mustahil bagi Allah, kalau ada sifat yang wajib, ada sifat mustahil 20 pula. Yang mustahil bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 4 pula. 20, 20, 40. 4, 8. Ya, palapannya yang jais, yang boleh bagi Allah 1, yang boleh bagi Rasul 1 pula. Berapa semuanya? Ya. Jadi 50. Inilah yang dikatakan akidah 50. Itu nanti yang akan kita bahas, ya, dalam kitab ini. Mafahim al-aqidiyah bil sifat ilahiyah. Ya, memahami secara benar akidah dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka yang pertama itu dari al-wahyu, dari Al-Quran ini adalah tentang Allah. Namanya ini kajiannya nanti ma'rifatullah. Ma'rifat. Nanti kita bedakan mana ilmu, mana ma'rifat. Jauh bedanya. Ya. Ilmu ma'rifatullah, mengenal Allah. Kalau kita wajib mengenal Allah, wajib juga kita mengenal al-malaikah. Namanya ma'arifatul malaikah. Wajib kita mempersiapkan
Nah, mempercayai Allah, mempercayai malaikat, kemudian kita juga percaya kepada Alkitab. Al-Quran itu namanya ma'rifatul kitab. Mengenal kitab Allah, mengenal malaikat, mengenal kitab. Kita kepada siapa turunkan? Kepada Rasul dari Allah, malaikat, kitab turun kepada Rasul, maka wajib kita mengenal Rasul, namanya ma'rifatul Rasul. Ini bukan sifat 20 aja. Kalau kita ngaji sifat 20 aja, berapa bulan selesai? Tapi ini ma'rifatullah, ma'rifatul malaikat, ada 13 ma'rifat. Nah, yang di sini kita akan ma'rifatul Rasul. Kemudian berikutnya adalah ma'rifatul insan. Karena Rasul ini diutus untuk manusia. Ma'rifatul insan, mengenal manusia. Nah, kajian akidah 50 nanti adalah kajian tentang ma'rifatullah. Nah, sekarang kita pahami ini dulu. Untuk apa gunanya kita ma'rifah mengenal itu, untuk apa gunanya? Supaya kita sadar dari mana kita berasal, supaya kita sadar apa yang telah kita ucapkan di hadapan Allah dulu dan apa yang kita lakukan di dunia. Kadang-kadang apa yang kita janjikan dengan Allah tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Ini masalah. Nah, coba kita perhatikan surah Al-Baqarah. Apa Allah Subhanahu wa taala katakan? Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. 4 rukun iman. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Orang beriman dengan Rasul sedikit pun tak ada perbedaan, sama semuanya. Wa qalu sami'na wa ata'na. Orang beriman dan para nabi dan rasul sepakat semua mengatakan sami'na wa ata'na. Kami telah dengar janji kami dengan engkau ya Allah. Wa ata'na. Semua janji itu wajib kami taat. Baru kita ada di dunia ini. Kalau janji itu kita tidak katakan tak sanggup, tidak ada kita di dunia. Jadi kita ada di dunia ini karena telah kita mengatakan sami'na dulu. Makanya orang-orang Bani Israel dia mengatakan, dulu kamu mengatakan sami'na wa ata'na, tapi sekarang apa? Sami'na wa asayna wa usyribu fi qulubihim al-'ajab. Wahai Tuhan Musa, kami dulu sami'na wa ata'na, janji kami akan kami laksanakan. Cuman karena Tuhan tak nampak, kami cari Tuhan lain. Sami'na wa asayna, kemudian kami dengar janji kami dengan engkau ya Allah, tapi kami tak mau lagi mentaatinya. Kenapa? Kau tak nampak. Kenapa? Nabi Musa, umat Nabi Musa itu dia mau menyembah Tuhan yang nampak.
hubungan sama adiknya Harun. Ya, akhirnya mereka menyembah Injil, anak sapi, anak lembu, patung emas. Subhanallah. Ya, jadi di sini padahal dia sudah berjanji dulu, sami'na wa ata'na. Nah, sekarang bagaimana supaya kita sami'na wa ata'na? Padahal kita berjanji dengan Allah dulu. Di bumi ada rumah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil 'alamin. Rumah ibadah yang pertama di muka bumi adalah Bakkah. Itulah Ka'bah Masyarakat. Mubarakan itu tempat yang penuh berkah, wa hudan tempat yang penuh petunjuk bagi makhluk semesta. Ya. Artinya dulu kita pernah berjanji dengan Allah, rumahku ada di bumi ini. Kalian kunjungi ya, kalian ikuti pelajaran-pelajaran yang ada di masjid dan ibadahnya. Lahir di dunia ternampak di masjid. Menutup. Nah, berarti Pak, Allah berjanji dengan kita berjanji dengan Allah. Allah tak pernah ingkari janji. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah mengingkari janji. Aufu bi ahdi, ufi bi ahdikum. Laksanakan janji kalian denganku, aku pasti akan laksanakan janjiku dengan kalian. Wa iyaya farhabun. Larilah kalian kepadaku, jangan kalian lari dari kepadaku. Kenapa? Kemanapun kalian lari, tak akan bisa asal masih di bumi Allah, masih di bawah langit Allah, tak akan bisa kita lari. Supaya kita bisa lari bagaimana? Jangan tinggal di bumi Allah, jangan berada di bawah langit Allah. Carilah bumi yang lain, carilah langit yang lain selain langit bumi diciptakan Allah. Adalah jangan mengarahkan kamu. Ini punya Allah semua, di bawah kekuasaan Allah semua. Di kejadian akidah kontak aja. Nah, Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baru di sini kita masuk. Insan pertama adalah Adam dan Hawa. Kemudian di bawah ini Iblis. Adam dan Hawa sampai Nawa Atona akhirnya melanggar, kemudian dia bertawaf Allah Subhanahu wa taala. Allah melalui malaikat turunkan Alkitab Al-Quran. Nah, pada siapa? Pada Rasul. Pada bulan Ramadan. Rasul sampaikan Quran itu kepada manusia. Hudan nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Mengapa Allah turunkan Quran kepada Rasul, kepada manusia ini? Kira-kira apa sebabnya? Mengapa Allah turunkan Al-Quran pada Rasul, pada manusia? Alasannya, karena manusia ini punya tiga dari punya akal, punya nafsu, ini pengembangannya, dan punya kalbu, punya hati. Kalau punya akal saja tak turun Quran.
Kalau punya nafsu saja, tak perlu Al-Quran. Kalau punya hati saja, tak perlu Al-Quran. Quran itu diturunkan kepada orang yang punya tiga. Kalau rusak salah satu yang tiga ini, Allah tidak akan memberinya sanksi. Kecuali yang merusakkan diri sendiri dengan narkoba, rusak akalnya, dengan minuman keras, rusak akalnya. Ya, itu kesalahan sendiri tetap berlaku hukum baginya. Tapi kalau gilanya karena penyakit, karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak diberikan beban untuk mengamalkan Al-Quran. Nah, jadi setiap orang yang mengatakan apa, akalnya sehat, jiwanya sehat, hatinya sehat, tapi tak mau dia belajar ilmu-ilmu dari Quran, tidak sehat namun sakit. Jadi kalau kita tanya orang, Bu, akal sehat, jiwa sehat, sehat, hati sehat, sehat, nggak ngaji Bu, besok antum rusak jiwanya, Otaknya sakit. tak sakit, lebih parah orang dulu. Maka orang yang memberikan akal jiwa dan hati, dia memahami sanadna wa qata'na. Kami telah berjanji dengan engkau ya Allah, janji itu wajib kami taati. Kalau tidak, sama kita mengatakan azablah atas kedustaan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengazab mereka atas apa? Bima kanu yaksibun, atas apa yang telah mereka usahakan. Jadi ini nggak main-main. Nampaknya manusia hidup ini tidak pernah dia berpikir, pikirannya hidup begitu saja, hidup gratis tanpa bertanggung jawab. Inna ahdallahi kana mas'ula, sesungguhnya janji dengan Allah itu pas. Nih, perhatikan. Nah, karena ini kita diturunkan Al-Quran, karena ini kita diberikan din, agama. Adin wal aqlu ladin aliman alla aqalana. Agama satu paket dengan akal, tidak beragama bagi orang tak berakal. Tanda orang sehat akal apa? Mau dia belajar Quran. Karena Quran diturunkan untuk orang yang berakal. Kalau dia tidak mau belajar agama, tak mau belajar Quran, jangan katakan sehat akalnya. Biasanya yang menganggap sehat akalnya, tapi bagi Allah rusak akalnya. Kenapa? Allah tidak akan turunkan agama kecuali bagi orang yang berakal. Kalau agama, kalau orang berakal tak peduli dengan agama, dengan Al-Quran, berarti akalnya sakit, jiwanya sakit, hatinya sakit. Maka obat hati yang paling ampuh adalah Al-Quran. Apa bunyinya? Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Baca Quran dan maknanya. Itu bukan karena opik itu dari kumpulan Al-Quran dan hadis Nabi. Quran itu syifaul lima fis sudur. Quran itu sebagai obat bagi hati. Iya, wali sama ulama ini kan. Jadi sekarang banyak orang gila, tapi ngaku sehat. Sehat agak, sehat jiwa, sehat hati, ngaji nggak mau ngaji. Itu nggak sehat. Kata siapa? Kata Allah. Ya, kenapa? Karena aku turunkan Quran itu untuk kalian yang sehat akalnya sehat. Kalau manusia sehat akal,
setan kali. Akan kasar dia. Maka sebagian masjid tak mau undang ustaz itu kasar, terserah dia lah. Memang hijau. Karena Allah mengatakan wa allama Adam asma'a kullaha. Bahkan mereka qalu subhanaka la ilma lana. Mereka bukan ahli ilmu kecuali sekadar yang diajarkan Allah kepadanya. Yang ahli ilmu asli adalah manusia. Jadi manusia adalah Adam dan Hawa. Adam dan Hawa diberikan Allah ilmu. Kalau ada manusia yang tak mau lagi dia belajar ilmu, bukan manusia. Kalau bukan manusia siapa lagi? Ada kalah setan yang dia satu binatang. Oh, kalau itu tersinggung, sahabat. Tersinggung itu tidak pengajian. Supaya jadi orang kita kan. Jangan kita ngaku orang, tapi segala sifat-sifat orang itu kita tidak punya. Ini kata kadang-kadang apa yang kita lakukan bertolak belakang dengan kenyataan. Ini yang mengatakan aneka Allah wajah. Apa katanya? Ajibtu talibad dunia wal mautu talib. Aku heran menengok orang dia kejar dunia, sementara dia mengatakan saya pasti mati. Mengapa dunia dikejar sampai lupa dia akan kematiannya? Itu artinya apa? Antara keyakinannya dengan perbuatannya tidak sinkron, tak pas. Bagi kita yang ngaku manusia adalah wajib untuk itu. Makanya Nabi mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Allah juga mengatakan apa? Wala taqfu ma laysa laka bi'ilm. Nasma'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu melakukan amal apapun, kerja apapun tanpa didasari dengan ilmu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati diminta pertanggungjawaban. Tidak semudah itu kita hidup di dunia ini, mau ngaji mau tidak, bukan gitu. Kecuali Bapak Ibu sudah tamat dia pesantren 7 tahun atau 6 tahun, 7 tahun, tak ikut dia pengajian seperti Ustaz Nasrilnya. Murid saya di pesantren dulu. Tahun berapa? 96 sampai 98 saya bukan baru. Ini murid saya pulang dari Mesir. Udah jadi ustaz ya. 7 tahun di pesantren. Nggak ikut dia pengajian, nggak masalah. Kenapa? Dia sudah punya ilmunya. Ini sudah masuk pesantren, sudah jadi guru, masih mau dia hadir. Kita yang belajar di sekolah umum, belajarnya sekali sepekan. Kadang-kadang dia yang bolos, kadang-kadang gurunya bolos. Ini tidak masuk. Ilmu apa yang dia dapat? Subhanallah, dekat sekali. Maka Allah katakan, la yastawi alladziina ya'lamuun wal ladziina la ya'lamuun. Takkan samalah orang yang berilmu dengan orang yang tak berilmu. Ilmu memudahkan kita memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ilmu yang kita pelajari ini Allah mudahkan kita masuk surga. Amin. Ini kadang-kadang payah kita lihat, namanya manusia itu. Kadang-kadang senang ngaji, kadang-kadang tak senang ngaji, itu tak manusia. Ya, karena manusia manusia kita kan pasti ada halangan, Pak. Pasti kan? Pasti ada halangan kan? Ya. Tapi kadang-kadang ini setiap kali pengajian dan apa, setiap kali pengajian dan apa, dia tinggal di sini juga. Itu orang pun tidak itu. Ya, udah masuk kita. Sikit lagi. Belum. Ya, mana mau pergi bekerja mana nanti kan? Ya, gitu. Baik. Ini harus kita pahami dulu nih. Ya, coba kita manusia, nanti baru kita kaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala
ability, kemampuan. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Tokoh itu sudah bahasa kita, Pak. Tokoh agama mampu ngurus agama, tokoh masyarakat mampu ngurus masyarakat, tokoh pemerintah mampu ngurus pemerintah. Tokoh itu sudah bahasa Indonesia yang artinya kemampuan. Jadi kalau jadi tokoh harus mampu ya. Sebenarnya Presiden Jokowi Widodo itu tidak bisa dijadikan tokoh karena bukti tokohannya tidak ada. Ijazah bukan jelas. Bukan ngopoh dah. Tapi hebatnya Indonesia yang katanya pintar ini yang goblok. Heran kita tengoknya. Ya, padahal dia adalah tokoh, punya kemampuan. Buktinya apa? Kalau mampu dia ngurus masyarakat, pasti masyarakat sejahtera. Ya, itu tanda orang mampu. Apabila dia mampu, pasti dia masyarakat jadi sejahtera. Tapi apabila pekerjaan diberikan kepada orang yang tak mampu, tak ahlinya, maka tunggu kehancuran. Idza wusida al-amru ila ghairi ahli fantazirsa. Apabila diberikan pekerjaan kepada seorang bukan ahlinya, bukan mampu dia di situ, maka tunggulah saat kehancurannya. Ini perlu kita hancurkan. Nah, setelah tokoh ini barulah Allah akan menjadi mereka menjadi khalifah. Kenapa mereka jadikan khalifah? Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Karena bumi ini mau dibangun. Tidak akan ada yang membangun bumi kecuali orang yang punya kemampuan. Kemampuan apa? Kemampuan ilmu. Ilmu apa? Ilmu dunia. Kalau ingin sukses di dunia, pakai man arada dunia fa'alaihi bil ilmi. Siapa ingin sukses dunia, pakai ilmu dunia. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Ya, al-akhirah. Siapa ingin sukses akhiratnya, pakai ilmu akhirat. Wa man aradahuma, yang ingin sukses dunia, yang ingin sukses akhirat. Ya, aman aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang sukses dunia akhirat, maka dengan ilmu Ismail. Dengan ilmu dunia kita sudah bisa bertumah. Ada nak gambaran rumah kita untuk di alam barzah? Gambaran rumah kita untuk akhirat. Ini misalnya. Nah, Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala, karena gambarnya juga gambar-gambar Allah tak terang ya. Iya. Kita ceritakan dulu kajian ini, karena kajian ini tidak ada habisnya. Mengaji itu dari ayunan sampai masuk ke kendaraan bersama. Ada orang yang baru mengaji bertanya, "Ustaz, kapan selesai ngaji kita?" Selesai sudah ada ya. Balas Allah bihamdika sudah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.